Oke, bismillah, kita akan lanjutkan lagi yang kemarin. Setelah kita kemarin sudah membuat proses autentikasinya, sekarang kita akan melanjutkan ke menampilkan buku. Tapi sebelum itu, kemarin tuh kita belum mencoba untuk menjalankan kodenya di website ya teman-teman. Jadi kita bisa jalankan yang namanya PHP Artisan Serve teman-teman. Kita jalankan PHP Artisan Serve, oke? Teman-teman enter. Sambil nunggu, oh udah langsung jalan ya. Teman-teman perhatikan di bagian CSS public ya, di folder public terus ada folder CSS di style CSS. Nah, di sini ada CSS yang sudah saya kasih, teman-teman bisa copy di bagian deskripsi video kemarin. Oke, silakan sekarang kita akan lihat gimana tampilannya di website. Oke, apa yang muncul di sini? Harusnya dia akan menampilkan halaman default dari si Laravel, tapi kita tunggu aja. Oke, dia menampilkan halaman default dari Laravel. Sekarang coba kita ke URL login. Login, enter. Login ini berarti dia di bagian web.php, di roots web.php. Dia akan akses yang ini, yang atas show login, yang mana dia akan menampilkan halaman login. Sekarang kita lihat, oh masih belum selesai. Kayaknya ada error nih teman-teman. Hmm, pokok dia akan menampilkan halaman yang ini. Kita tunggu aja. Oke, sudah ada pesan error nih kayaknya. Kayak ginian. Tandanya error. Kalau misalnya lancar tuh harusnya cuma kayak ginian aja. Karena dia bentuknya teks panjang kayak gini harusnya ada yang error. Bisa lihat di bagian ini HTTP login.php-nya error. Dia ada di file mana ini? Oh ini, dia ada di file layout app.php. Errornya apa? Root book. Oh, harusnya books ya, bukan boobs. .index not defined. Jadi kita ke folder itu, ke halaman itu, ke file itu, resource, views, terus ke bagian layout ya teman-teman, di app. Kita cari yang ini, yang baris ke-14. Saya salah, harusnya books teman-teman. Harusnya ke books index. Sekarang coba kita refresh lagi. Sekarang errornya apa lagi? Oh, errornya adalah root books index books.index not defined. Oke. Jadi gini teman-teman. Ketika teman-teman tulis root, yang dimaksud root di sini adalah uh, yang ada di web.php ini. Misal teman-teman ketik root login, maka yang ditargetkan adalah login ini. Kalau teman-teman cari root register, yang dicari adalah root register ini, bukan yang di views ini. Walaupun teman-teman di bagian books index ini sudah buat, ya, sudah buat. Tapi kalau misalnya di bagian root ini belum ada yang namanya books.index, nah, itu bakal menampilkan undefined. Karena kata root di sini itu mencari root yang mana kita simpan rootnya kan di web.php, bukan view. Kalau view kita carinya di views. Kalau misalnya root kita si Laravel ini nyarinya di folder root, entah di web.php atau nanti di api.php gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di sini pasti di web.php. Oke. Carinya di web.php. Kalau misalnya ada kata root ini, Laravel bakal nyari alamatnya itu ada nggak di bagian web.php. Karena di web.php ini kita nggak ada, maka di bagian browser akan tertulis pesan books.index not defined. Tapi untuk sementara kita kan juga belum buat ya, index.php-nya belum buat, apa books index juga belum buat. Jadi kita bisa hilangkan dulu aja root ini sementara, nanti kita tambahkan pelan-pelan. Ini kita hilangkan, kita hapus. Terus bagian ini juga kita hapus. Baris ke-14 kita hapus, baris ke-19 kita hapus. Bagian itu ya.
dihapus di bagian root indexnya, root book index. Terus di bagian 21 ini kita juga belum buat, jadi sekalian aja kita hapus. Root logout sudah kita buat, sudah ya, itu aja yang dihapus 3 itu. Jangan lupa loh tambahkan style sheet style, terus asset css.style, terus style css-nya ini kita taruh di bagian public css style.css. Oke. Sekarang coba kita refresh. Nah, kayak gini ya teman-teman. Apakah kita bisa masuk setelah misal kita register, terus kita mau nyoba masuk, bisa nggak? Nah, kemungkinan error atau pasti error. Karena kenapa? Di bagian controller, di app, di control our controller, ketika user berhasil login, dia akan langsung diarahkan ke bagian ini, book index. Sedangkan di root kita belum punya root book index. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya di laptopnya ada kayak kuning-kuning gitu, kayak kuning undefined, itu wajar banget. Karena di web.php kita belum mendefinisikan atau kita belum membuat sebuah root dengan nama books.index. Maka sangat wajar kalau misalnya di bagian out controller ini, di bagian books indexnya teman-teman ada garis bawah kuning gitu. Itu wajar banget, oke. Oke, karena kita pengen tes biar bisa login, kita akan mengarah ke halaman ini teman-teman, ke books index. Halaman apa ini? Ini bisa jadi halaman home lah ya, halaman beranda mungkin. Tapi sebelum itu, saya ingatkan lagi teman-teman. Bentar. Nah, kalau berhasil tuh cuma titik-titik kayak gini. Oke, saya ingatkan lagi teman-teman. Dulu di awal video ya, kita itu buat database migration dengan nama books table. Oke. Setelah itu, di bagian books table ini, kita kita buat modelnya. Iya, bener kan? Setelah kita buat table migrationnya, kita buat modelnya di bagian app models. Terus kita buat sebuah model baru, file model baru dengan nama book. Bener? Kapital bentuk tunggal, awalnya capital book. Nah, setelah itu kita isi apa-apa yang bisa diisi atau bisa diisi ya, apa-apa yang bisa diisi dari folder atau file migration books ini. Yang kurang dari sini adalah kita belum membuat hubungan antara buku dengan user. Oke. Jadi kita akan membuat hubungan dulu. Jadi si user ini nanti si buku ini, si books ini hanya punya satu user. Tujuannya kita buat relation kayak gini, selain biar bisa ngasih nama, ini buku buatan siapa ya, itu biar kalau misalnya usernya seandainya ke-delete, bukunya hilang semua. Jadi nggak ada buku tanpa penulis gitu ya teman-teman. Salah satu manfaatnya gitu ya. Ini relation. Kita sudah pernah jelaskan ini di video dasar Laravel. Return this belongs to itu satu orang. Hubungan belongs to ke yang dihubungkan kelas. Ingat user ini kan kembalinya ke model ya. Oke. Jadi book ini model book akan memiliki hubungan dengan model user. Oke. Di sini jelas ya. Nah, hubungan antara buku dengan user, tabel book model book ini dengan user itu seperti hubungan kayak Kayak suami. Jadi si user nih kayak suami, book ini kayak istri gitu istilahnya lah ya biar gampang. Jadi si book ini dengan belongs to itu kan ada belongs to sama ini yang sering dipakai ya. Jadi ada belongs to, ada juga bentar. Kok kayak besar. To-nya besarin, belongs to. Ada juga yang kedua itu has many. Has many. Nah, kayak gini ada dua. Yang sering dipakai, yang kita pelajari juga nanti dua, yang sisanya teman-teman explore sendiri ya. Yang sering dipakai itu ada dua, belongs to sama has many.
belongs to, ketika ada tulisan belongs to gini, berarti sebuah tabel itu hanya bisa memiliki satu ini, satu hal itu. Gimana istilahnya? Saya kembali ke perumpamaan istri sama suami gitu ya. Belongs to itu kayak istri ke suami. Has ini kayak suami ke istri gitu loh. Jadi istri hanya boleh punya satu suami, yang mana suami dari books ini adalah si user. Jadi si book ini, sebuah buku hanya boleh punya satu user, oke? Satu user itu, user di sini adalah penulisnya. Has many itu hubungan antara suami dengan istri. Jadi si suami itu boleh punya banyak istri, oke? Jadi nanti kan di user ini bakal kita kasih has many. Jadi hubungannya adalah si user itu boleh punya banyak buku gitu ya. Oke, sekarang kita sudah tulis hubungan belongs to antara si book dengan si user. Kita tulis hubungannya di sini. Sekarang kita akan tulis hubungan antara user dengan book. Hubungannya gimana? Hubungannya kayak gini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita pakai yang namanya has many, teman-teman. Public function. Kita kasih nama karena ini hubungannya ke book ya. Jadi kita kasih nama books. Kayak gini. Kak, kok di sini ada S-nya? Sedangkan yang di book tadi nggak ada S-nya. Nah, penamaan di sini sebenarnya bebas. Karena penamaan di sini itu bakal kita panggil nanti di controller. Misalnya teman-teman di sini user 1 gitu, nanti di controller juga bakal tulis user 1 gitu ya. Tapi teman-teman ikuti saya aja. Eh biar simpelnya gini. Kan sebuah nama itu harus mencerminkan isi dari kodenya ya. Nah, alasan si user nggak ada S-nya karena si buku ini hanya boleh punya satu user, satu penulis. Sedangkan si user kenapa kok kita kasih S? Karena S kan mencerminkan jamak, jadi satu user boleh punya banyak buku. Ini gitu, penamaan aja sih, itu penamaan aja. Cuman sebuah penamaan harus mencerminkan isinya gitu lah. Ini yang gitu lah ya, paham lah ya. This has many, teman. Has many kemana? Has many ke book, model book. Book titik 2 kelas. Kayak gini teman-teman. Oke, sudah. Setelah kita buat itu ya, relationnya, kita akan ke bagian booknya teman-teman. Kita buka terminal baru. Ketikkan php artisan make controller. Make titik 2 controller kayak gini, spasi, terus nama controllernya. Di sini kita tulis nama misal book controller. Book B-nya besar, controller C-nya besar. Controller kayak gini. Nah, kayak gini. Book controller. Kita klik enter. Otomatis kita dibuatkan sebuah file baru dengan nama book controller. Di alamatnya adalah di app http controller, terus ada book controller, oke. Nah, di sini kita akan tulis kodenya. Untuk book controller ini sebenarnya simple aja. Dia cuma menunjukkan atau menampilkan buku, karena yang ribetnya nanti di controller buat si my book controller. Kita nggak campur antara si book controller sama my book controller. Walaupun sebenarnya bisa ya. Kita pisah cuma biar teman-teman tuh lebih paham antara ini loh file yang kan ada file atau ada tampilan yang kita khususkan untuk publik, juga ada tampilan yang kita berikan khusus kepada user yang sudah login gitu ya. Nah, si book controller ini hanya menghandle fitur-fitur yang untuk publik gitu. Paham? Oke, siang paham. Sekarang kita akan tulis public function index-nya. Public function index kayak ini. Terus dia itu
Hmm, dia akan ambil request dollar request kayak gini. Enter. Oke, spasi. Di sini di bagian index ini kita bisa kayak return view book index gitu aja dah. Return view kayak gini book titik index. Nah, kalau ada tulisan view nih, saya ulangi lagi, di awal sudah jelaskan. Kalau misalnya ada kata view, yang ditargetkan bukan yang ada di root, teman-teman, tapi yang ada di resource views. Berarti kalau misalnya teman-teman tulis gini, yang ditargetkan adalah books index yang di sini, yang ini, bukan roots, oke? Kita ke book controller lagi. Sudah, sekarang kita akan untuk book controller ini cuma gini aja. Jadi sekarang kita akan pindah ke indeksnya, books index, tampilan dari si controller tadi. Sekarang kita bisa ambil dari extend layout lagi. Extend layout titik app ya. Ini kita kasih title add section kita kasih nama konten. Bukan, ini ngambil section konten yang ada di sebelumnya. Oh ya, kita belum ngasih judul. Kita kasih judul dulu, teman-teman. Section title, terus judulnya misal beranda gitu ya. Kalau teman-teman lupa layout app yang title dia nargetkan yang ini. Kalau misalnya yang apa namanya tadi saya bilang konten, yang konten itu nargetkan yang di dalam folder main itu. Pengaruhnya yang di atas itu dia berpengaruh ke bagian ini, teman-teman. Bagian atas ini nggak kelihatan ya, saya potong lah. Di bagian tab browser yang atas ini lah intinya. Ada tulisan, saya potong nanti itu nggak kelihatan jadi teman-teman kayaknya. Apa deh, lanjut ya, kita ke index.b.php. Di bagian konten kita buat sebuah div dengan nama hero, dengan kelas hero gitu ya. Terus ada H1 di sana, kita kasih tulisan misal selamat datang di website perpustakaan kayak gini. Terus apa ya? Subtitle, bener, subtitle. Subtitlenya misal temukan buku, jangan temukan buku lah. Temukan dan buat buku menarik. Baca apa ya? Baca dan tulis jadikan apa ya? Jadikan membaca dan menulis kebiasaanmu. Tanda seru. Oke. Selanjutnya coba kita lihat di bagian contoh. Contohnya gimana sih? Contohnya kayak gini, selamat datang di SKL Library. Temukan ribuan buku menarik, pelajari dan jadikan membaca kebiasaanmu. Oh inilah samain aja dah. Ini contoh ya teman-teman. Kayak gini. Terus apa yang di bawahnya tuh? Di contoh ada search bar. Karena ada search bar, jadi kemungkinan kita nanti bakal kasih juga. Enggak lah.
kita kasih persis aja dah, nggak usah kemungkinan-kemungkinan. Jadi dia eh yang di input ya, itu kan form input. Ini kan form input, terus ini button. Karena ada form input sama button, jadi kita masukkan dia ke dalam metode atau metode form, keliru. Form dengan metode get, teman-teman. Metodenya get. Get kayak gini. Nah, karena metodenya karena dia butuh action, biar nggak usah buat section baru kontrol, kita masukkan dia ke index aja, nggak apa-apa. Di index ini kita buat kode atau ya kode lah ya, controller untuk ngatur search bar. Teman-teman bisa buat sebuah variabel dulu, kasih nama search, misal search tulisan gimana, search kayak gini, sama dengan var request input search, request input search. Terus oh ya, nanti di bagian index.php itu kan ada name ya, di bagian input kan ada name. Nah, name-nya itu yang ditaruh di sini. Ya, kita buat aja ya, daripada teman-teman bayangin. Di index.plate ini kan ada form nih. Nah, terus kita kasih input. Ada input nih, tipenya text. Nah, di sini kita kasih name. Name, namanya search. Search kayak ini, search. Search, nah, ada name, kan, name-nya itu search. Terus terus di controller ini dia nerima inputan dari name search yang ada di books. Paham lah ya maksud saya. Setelah itu kita buat si variabel baru ya. Ya dah, variabel baru. Misal namanya books gitu. Books. Terus kita ambil dari model tentunya. Book yang ini itu dari model. Jadi tab pastikan ada yang ini. Use app model book, itu pastikan ada di bagian atas. Terus karena ini filter, jadi kita buat pengkondisian, kita pakai when. When ini buat kondisi ya, ketika gitu. Titik koma dulu deh biar gak error. When search function ini bebas variabel saya. Use search terus key $key ya, $key kita panggil key where title like search terus dollar lagi. Oh ya, ntar ini harus dibungkus sama kurung awal. Nah, kayak gini kan. Oke. For where whether like search dollar di atas dollar 2 kali, di tengah-tengahnya ada kurung kurawal, terus masukkan variabel search. Nah, kayak gini. Search kayak gini.
Search gimana sih? Ini kan? Begini, ntar. Iya dah, gak apa-lah. Kayak gini kayak. Nah, terus setelah itu jangan lupa titik koma. Terus biar seandainya nih di sana ada 12 buku, ada 100 buku nggak tampil semuanya, kita bisa pakai paginate, sebenarnya paginate bisa pakai paginate tampilkan hanya 12 data 12 data terakhir, kita pakai let row di sini. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi tahu kan search ini dapat data dari mana? Dia dapat data dari mana, dari indeks. Nah, dia dapat data dari ini, dari yang diinputkan ke dalam sini, ke dalam input name search yang ada di index.php, bagian search ini. Terus books ini dia ngambil, nyocokkan, jadi mencocokkan dengan data yang ada di model. Ini kan model. Books ini kan model. Kenapa kok ngarahkannya ke model? Karena model nanti yang akses ke migrationnya. Jadi si buku ini suruh nyocokkan antara apa yang diinputkan di search sama apa yang ada di database. Kemudian ada dua ini. Key ini kan jadi functionnya. Jadi yang dicari itu dua kan namanya nyocokkan kan, ada A sama B. A yang pertama itu search, B yang kedua itu yang key. Jadi cocokkan kedua-duanya. Kita searchnya ada dua tipe, bisa cari berdasarkan judul bukunya atau cari berdasarkan penulisnya. Kemudian kenapa ini ada persen di depan sama belakang, atau di ini ada persen di depan sama belakang? Tujuannya adalah dia otomatis deteksi entah nama belakang judulnya atau nama pokok, kalau ada search di belakang sama di depan itu intinya nggak peduli kata search, kata yang diinputkan ke search itu ada di tengah, yang dimanapun pokok tampilkan gitu loh. Misal nih kan kita bisa tulis author aja kan, author di bagian, otomatis yang muncul kan buku tes 1. Nah, munculnya tes 1 padahal author itu nggak di awal. Atau bisa juga kita pakai tes jelas di awal, pas jelas bisa. Ini yang gitu, dia bisa biar bisa mencari misal namanya bisa siapa namanya, pokok gitulah intinya lah ya. Dia itu biar bisa search ke belakang atau ke depannya. Misal tadi contohnya itu gini, kan tadi contohnya adalah tes author, kata author kan di belakang. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai kayak ginian, itu nggak kedeteksi si siapa, si author tuh nggak kedeteksi, karena secara default dia bakal nge-search depan kayak gitu. Jadi kita kasih biar dia bisa nge-search depan belakang. Biar dia bisa nge-search entah itu di depan, entah katanya itu di depan, di tengah, atau di akhir. Oke, paham ya? Sama kayak yang author itu. Tujuan kita kasih persen tadi loh, biar si search itu, biar function search ini, fitur search ini bisa mencari nama yang kita cari, entah itu ada di tengah, di belakang, atau di awal. Kan kadang kita lupa ya namanya siapa ya, ada Hinata-Hinatanya gitu. Oh, yaudah kita tinggal cari aja Hinata, oh Andre Hinata gitu. Nah gitulah ya, tujuan kita kasih persen. Terus kita tujuan kasih paginate, paham lah ya, biar yang ditampilkan cuma 12 buku pertama. Oke, setelah itu kita kirim variabel-variabel yang sudah kita buat ini dengan cara compact. Ini yang modern. Yang pakai cara lama sudah saya jelaskan waktu itu di video dasar Laravel, book sama search.
kayak gini. Sudah. Sekarang di bagian index.php, actionnya ini kita pakai si si index.blade.php. Kita cari mana-mana. Ini ya. Bagian sini dikasih index. Ntar. Root ya, aksesnya pakai root nanti. Root, lupa putih. Books.index ini. Nanti sekalian kita kasih kelas. Ini buat styling CSS-nya. Kelasnya adalah hero search. RCH, oke. Metodenya get benar. Sudah sekarang di inputnya sekarang. Input search, kita kasih value biar nggak hilang. Oke, setelah ditombol diklik, tetap ada yang di search kan. Kalau misalnya kita ini tetap ada nih. Walaupun kita klik, kan secara otomatis dia harusnya kereset kan. Kalau nggak ada, kalau misalnya kita habis input sesuatu, otomatis di start default dia bakal, kalau misalnya kita tombol buttonnya kita klik, dia bakal kereset tampilan. Nah, biar tetap ada tulisan yang kita kasih value, teman-teman. Value-nya dari apa yang di input di search ya. Kayak ini. Terus biar informatif kita kasih placeholder. Misal tulisannya adalah cari judul. Judul atau pengarang. Pengarang. Oke, ini. Setelah itu jangan lupa kasih button. Button tipenya apa, teman-teman? Benar, submit. Tulisannya adalah cari, misal cari. Setelah itu, ini kan bagian atasnya nih, bagian sini ya. Sekarang bagian bawah sini. Ini tetap di dalam, enggak, dia di luar hero. Kasih nama divnya misal page either row. Sama kan ya, biar CSS-nya sama nanti. Titik page koleksi buku, terus subtitlenya itu pakai total. Ini loh, kayak gini loh. Kita buat yang ini. Ini ada satu buku tersedia di perpustakaan. Nah, satu ini kita pakai tulisan ini books total. Nah, kayak gini. Books total, jangan lupa kurung bulat. Kalau ada bentar, terus ada tulisan buku tersedia di perpustakaan. B-nya kecil, apa B-nya besar. Kata books ini dia dapat dari mana? Dia dapat dari si controller. Terus ada books kan. Ini ngirim, kata books ini mengirimkan datanya. Atau variabel ini tuh dikirim ke view books index. Jadi walaupun di bagian index.blade.php ini kita belum buat atau kita nggak membuat variabel book, dia tetap bisa dipakai karena sudah dikirim dari controller. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada tulisan books ini, cuma search doang, ya udah, cuma bisa nge-search, tapi nggak bisa fitur yang ini. Oke, paham ya? Jadi compact itu kayak ngirim ke view gitu. Paham ya? Lanjut. Lanjut. Oh ya, nanti kita kasih tulisan tambah buku gitu. Ctrl Z, tambah buku, tapi kalau sudah login, jadi kita kasih tulisan out
out nih, out in enak ya. Kita nggak usah pakai if-ifan, kita cukup kayak out. Kalau user udah login bisa lihat, kalau nggak belum login belum nggak bisa lihat, intinya gitulah out ini. Kasih karena ini buat tambah buku plus gitu ya. Kita kasih code. Lalu pakai karakter aja dah. O plus F 0 B. Pakai bintang nggak sih, lupa aku. Gimana sih cara pakai ginian tuh? Kayak ginian enggak. Pakai simbol aja dah. Windows I, enter Windows I. Kasih plus aja dah. Plus ini. Terus kita kasih tulisan tambah buku. Ini hanya bisa dilihat kalau user sudah login. Kayak gini loh. Bentar ya, kita coba login. Kita daftar dulu deh. Daftar. Ini pakai. Oh, sih deh, nanti aja sekalian prakteknya. Tambah buku. Href-nya ini kita arahin ke belum ada. Href-nya belum ada ya. Kita nanti ke book create. My book di my book. Jadi untuk sementara biarin kosong ini dulu aja. Setelah kita buat bagian sini, oke. Sekarang kita buat bagian yang ini. Enter, kita kasih nama misal books grid titik books grid. Kenapa grid? Karena dia tampilannya, jenis tampilannya kan pakai grid gitu ya. Terus biar kita nggak usah satu-satu edit satu-satu tampilannya, kita bisa pakai looping teman-teman. Looping pakai for each, jangan lupa ini. Collectionnya kita ambil dari book. Books, ingat ya, books dapat dari mana? Ingat ya, sudah saya jelaskan. As item ini bisa dirubah, bisa enggak. Tapi kita bisa ubah aja jadi book. Looping, jadi book adalah bentuk tunggal dari books gitu intinya. Terus titik book card, book titik. Ini nama kelas. Terus karena kan kita kalau misalnya kenapa kita bungkus ini pakai A? Jadi kalau misalnya dia diklik, dia bakal mengarahkan ke halaman detail. Oke. Jadi kita bungkus semua cardnya ini pakai A. Kita arahkan dia ke book show. Belum buat. Kita kasih kelas. Misal nama kelasnya adalah book link. Gini ya. Terus apa ya? Book link bagian atas ini ada gambar. Kan ada dua pilihan tuh. Gambar kan opsional. Bisa jadi ini ada gambarnya, atau bisa jadi si buku ini ada gambarnya, bisa jadi gak ada gambarnya. Jadi kita bisa buat if else, if else, if ada gambarnya gitu ya. If book ini punya cover image ini dari model book. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini namanya bukan cover image, misal halaman buku, jadi di bagian ini sini, di bagian index.php-nya, ini juga ditulis halaman buku ya, bukan cover image. Tapi karena kita pakai cover image, jadi teman-teman pakainya cover image. Udah tampilin aja img-nya. Ini gambarnya ini kita ambil dari storage. Jadi gini. Storage.
Reach titik dua URL kurung bulat book cover image. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau misalnya gagal ditampilkan atau alternatifnya, kita bisa pakai alt-nya book title. Book title kayak ini. Bentar ya. Terus kita kasih kelas. Kelasnya adalah book cover. Gini. Jika buku ini nggak ada gambarnya, kita kasih tampilan kayak gini. Tampilan sepele kayak gini. Kita bisa kasih div dengan nama book cover placeholder. Gini. Di dalamnya ada icon buku, jadi kita kasih icon buku yang ini ya. Terus kita kasih tulisan pakai span SPAN no cover. Nah, kayak gini. Oke. Terus and if sudah, setelah itu kita kasih detail dari bukunya sama kayak yang dicontoh. Judul buku, nama penulis sama stok ini kita nggak ambil, kayaknya kita nggak ada stok. Ntar kita cek di model, kita ada stok. Oh, nggak ada stok ya teman-teman. Kita nggak ada stok, jadi cuma ada dua hal aja. Kita kasih tulisan misal book info. Terus pertama title, kedua author. Book title kita ambil dari dollar book variable book title. Yang kedua adalah author titik book author tab dollar book author kayak gini aja. Oke, sudah. Setelah itu apakah selesai? Enggak, apa yang kurang? Ya sudah. Apa yang kurang? Oh iya, ini kan ada paginate. Kita styling paginate-nya dulu. Kenapa kok kita styling? Kalau kita styling kadang paginate itu besar banget tuh kan. Biar pokok kita ngatur biar bisa ngatur gimana tampilannya gitu. Jadi kita kasih kayak paginate gitu ya. Dot paginate enter pagination. Kita samakan sama yang di CSS. Pagination box one first page. Jadi kalau misalnya buku ini yang di tampilan pertama udah kayak gininya gitu, udah panah. Ntar lah, gitulah ya pokok. On first page, kayak gini. Terus else URL in large
sama dengan mana nih? Dolar search. Nah, nanti aja lah. Pagination ini nanti aja dah. Lama. Kita fokus ke logic controller aja. Oke, sudah. Sekarang setelah kita buat kayak ginian, kita daftarkan di rootnya web.blade.php, web.php. Nah, karena ini bakal kita jadikan tampilan default, kita bisa ganti bagian ini ya. Return ini kita delete. Kayak gini. Kita ganti jadi book controller. Pastikan ada tulisan book controller di sini. Oke. Titik 2 kelas, koma, index. Jangan lupa petik. Index kayak ini. Setelah itu kita kasih name. Name. Kok gini sih? Books. Titik index. Oke. Jelas ya? Karena kita sekarang di root sudah punya book titik index. Sekarang kita bisa kasih di bagian app.blade.php, kita bisa kasih root books titik index. Tapi my book kan belum ada, jadi kita hapus lagi. Jadi kita tambahin 2 root ini. 1 di baris ke-19, 2 di baris ke-14. Sekarang kita coba untuk akses. Ini kayak gini kan. Kita klik beranda. Apakah error teman-teman? Berandanya kok nggak? Ntar kita refresh dulu kan. Oke, masuk ya. Ini halaman defaultnya. Sekarang kita akan buat halaman detail. Detail ini. Oke. Teman-teman silahkan ke VS Code-nya lagi. Nih. Terus buat di bagian ini kan ada show.blade.php nih di sini. Oh. Oke, benar. Kita kasih extend lagi. Extend dari layout. App. Kita ambil section. Ini title, section title. Section title sekali lagi. Section title diambil dari yang si. Kita kasih atasnya itu atau nama tabnya itu berdasarkan judul bukunya. Jadi kita bisa pakai book title. Nah, book title kira-kira error apa enggak teman-teman? Kita tulis book title di sini. Kita kira-kira error atau enggak? Jawabannya adalah error teman-teman. Kenapa kok error? Karena kita belum buat. Karena dari mana book title ini? Nggak ada. Kita belum tentukan di controllernya. Jadi kita buat controller dulu. Oke. Kita buat controllernya. Public function show misal. Atau detail lah teman-teman kalau suka. Terus parameternya kita ambil dari model book. Oke. Kita buat variabel book kayak gini. Return view book show books titik show kayak gini. Terus kita kirim variabel yang ini. Variabel ini kita kirim. Kirimnya pakai apa teman-teman? Benar banget, compact $,
Kok dolar? Dolar cara lama nanti. Book. Nah, kayak gini teman-teman. Jangan lupa titik koma. Oke. Setelah itu di bagian show baru, tulisan book ini bisa dipakai. Sebelumnya kalau misalnya kita tes bakal error undefined. Section. Sekarang section content teman-teman. Section content. Aduh. Kita buka di itunya dulu dah. Di browsernya biar bisa kelihatan. Nah, kayak gini. Ada tombol kembali. Kita buat tombol kembalinya. Ayo bicara. Berarti kita kasih MB 15 ini. Kita pakai nggak pakai div, kita pakai langsung pakai A. Kita arahkan dia ke halaman awal ya. Halaman awalnya itu adalah book index. Jadi kita bisa pakai root kurung bulat di atas books titik index. Oke. Ingat ya, root book index diambil dari web.php bukan dari view. Terus misal ada tulisan kembali gitu. Bentar. Arrow itu Windows I gitu ya. Arrow kembali ini. Kembali kayak gini terus ya, biar bisa di styling kita kasih kelas. Kelasnya adalah btn secondary. Terus btn sm. Oke lah ya. Sekarang tombol kembalinya udah jadi. Terus kita tulis book detailnya. Book di detail. Bagian paling apa sih ini? Kan bagian paling kanan nih. Ini ada pengecekan sama ada isinya atau enggak. Kalau nggak ada covernya atau enggak. Kalau nggak ada tampilan kayak gini, kalau ada berarti tampilan covernya. Karena ini sama, kita ambil dari index saja dah, biar cepat. Index.php, teman-teman bisa copy bagian sini. Teman-teman Ctrl C, terus balik lagi ke show, Ctrl V di sini. Terus format dokumen, belum ada format dokumen. Mari saya bagusin dulu. Oke. Nah, kayak gini. Detail. Oh ya, ini diganti bukan cover tapi detail. Kita sesuaikan sama CSS-nya. Terus ini bukan book cover tapi detail cover. Oke. Nah, ingat sekali lagi kata detail book itu nggak pengaruh ke itunya, nggak pengaruh ke logiknya. Dia cuma pengaruh ke tampilannya. Kenapa kok kita ganti nggak pakai yang book aja? Karena di CSS pengaturannya beda. Kita cocokkan sama yang di CSS. Paham ya? Oke, kalau teman-teman paham, kita lanjut lagi. Setelah cover, sekarang kita detail info, teman-teman. Jangan lupa titik detail info tab. Pertama, ada apa item apa? Judul buku, author. Pertama ada judul buku, kedua author. Terus deskripsi stok gak ada. Oke, jadi pertama judul buku H1 tab
Title, dollar, book, title kayak gini. Terus author, pakai P. Di mana di CSS dia pakai kelas, yang pakai kelas detail author. Yap, oleh siapa autornya ya? Dollar, book, mana author. Nah, kayak gini teman-teman. Setelah itu description ya. Description tuh ada dua juga bilangnya. Bisa kasih deskripsi atau tidak. Jadi kita pakai if else lagi. If else tab jika book itu punya deskripsi, ini maka detail desk maka detail deskripsinya itu diambil dari buku deskripsi book description. Kalau nggak ada detail desk titik m p y empty it text, kita kasih tulisan tidak ada deskripsi untuk buku ini gitu ya, titik. Terus apa lagi? Oh, ini tulisan ini tambahkan oleh, benar nggak? Tes user, jadi kita bisa buat detail uploader, detail uploader gitu. Detail pengupload ditambahkan oleh gitu ya. Strong, terus book user name. Paham ya? Book username. Kan setiap buku punya penulis, punya orang yang mengupload, bener kan? Yang upload kan harus login. Login kan dia masukkan nama di register tuh. Dia jadi ngambil datanya itu dari nama yang di register waktu register gitu ya, paham ya? Setelah itu sudah selesai. Sudah ya? Sudah sama kan? Sip. Nah, sudah sama, kita akan daftarkan dia ke web.php. Di web.php sini kita tambahkan root baru, misal di bawahnya itu. Misal di bawahnya si index ini, root kayak gini, titik 2, metodenya get sama. Terus URL-nya itu book, nah, kasih peti atas. Book, slash book slash nama bukunya. Ini jangan lupa titik koma biar merah. Diambil dari book controller. Book controller plus bagian show, bener kan? Terus kita kasih name book show.
show. Nah, karena kita sudah punya si book show sekarang, teman-teman bisa ke bagian index, terus ke href-nya tadi. Mana tadi href-nya? Index.php kan? Kalau dia klik, dia bahkan ini. Bukan, bukan. Bukan ditambah buku di mana ya tadi ya? Di mana? Bentar. Oh, ini di sini teman-teman. Kita kasih kayak tag road kurung kurawal road kurung bulat terus kita arahkan ke show. Dot apa sih? Dot show. Books titik show. Bener kan? Nah, bener ya. Books titik show. Sekarang kita akan coba daftar, terus lihat bukunya kita pencet. Kita refresh dulu. Bentar, ini tes bukunya bukan punya kita. Ini yang punya kita. Pertama kita coba daftar dulu teman-teman. Pertama kita masukkan nama lengkap. Nama lengkap misal Sugeng, Suegeng, 1 2 3 4 5 6 7 8. Konfirmasi passwordnya 1 2 3 4 5 8. Semoga lancar. Oh ini tulisannya belum ya. Di bagian daftar tulisannya login sekarang. Oke, kita pencet dulu masuk. Oke, kita bisa tutup dulu. Kita bisa edit di bagian register tadi salah kita. Bagian register mana registerku? Out register. Terus kita cari. Nah ini bukan daftar sekarang tapi login. Login sekarang. Nah sudah. Terus kita balik ke websitenya. Ya sudah. Sekarang kita coba tambah buku teman-teman. Bisa nggak tambah buku? Oh, tambah buku ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum buat my book. Jadi untuk sementara fiturnya ini aja. Oke, jelas ya? Bentar. Kok plusnya nggak ada style? Apakah saya salah ngasih nama tambah buku? Bentar ya. Di bagian index.php tambah buku. Nah nih. Oh ini harus kasih kelas. Kelas btn and primary. Nah, ini baru ada stylingnya harusnya. Refresh. Oke, kita belum bisa tambah buku. Kenapa tadi? Karena kita belum buat si my book. Oke, terus sementara ini dulu. Thank you.